Lancang kuning belayar malam, haluan menuju pintu nahkoda. Izinkan saya mengucapkan salam, menyapa tuan puan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini tepat 1 Ramadan 1441 Hijriah. Mari kita sambut dengan niat yang tulus, riang gembira, agar menjadi momentum yang berkesan dalam membersihkan hati dan pikiran kita. Gadis Melayu elok gemulai, santun bertutur, sopan bertingkah. Dengan bismillah kita mulai. Seminar online dibuka sudah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Harmaini, SPSI, MSI, dan Bapak Novel Novriadri, SS, MPD, MHum, selaku narasumber kita pada hari ini. Dan kepada seluruh peserta seminar online, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di kelas Zoom yang ditajal oleh mahasiswi Magister Psikologi UIN Suskaryau dengan tema kita pada hari ini, Social Distancing and Social Deciding. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Mutia Skunda Ramadhani, selaku moderator yang akan memandu acara kita pada hari ini. Saya merupakan mahasiswi Magister Psikologi UIN Suskaryau angkatan ketiga. Dan alhamdulillah sejak 2018 UIN Suskaryau telah memiliki program studi Magister Psikologi dengan 3 konsentrasi, psikologi sosial, psikologi pendidikan, dan psikologi industri organisasi. Bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan Magister Psikologi UIN Suskaryau, dapat membuka link Fakultas Psikologi UIN Suskaryau. Baik, saya akan membacakan tata tertib selama seminar online ini berlangsung. Yang pertama, peserta dilarang mengaktifkan mode suara atau melakukan mute pada Zoom-nya, terkecuali narasumber pertama dan narasumber kedua. Jika ada hal penting yang ingin disampaikan, kita akan persilakan pada sesi tanya-jawab menggunakan fitur chat. Yang kedua, peserta dilarang menanyakan gambar yang tidak pantas pada profil akun. Yang ketiga, rundown acara. Materi pertama akan disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Novel Novriadri, SS, MPD, MHum. Lahir di Payakumbuh 10 November 1979. Merupakan dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang. Riwayat pendidikan: S1 Sastra Inggris Universitas Bung Hatta 2003, S2 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Padang 2010, S2 Linguistik Kebudayaan Universitas Andalas 2014, dan S3 Anthropological Linguistic Deakin University Australia. Baik, kita langsung saja masuk ke materi pertama kita. Untuk durasi setiap narasumber itu dibatasi lebih kurang 15 menit. Kepada Bapak Novel Novriadri, kita persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat berpuasa dan selamat menikmati PSBB untuk wilayah Indonesia. Ya. Baiklah, apa suara saya terdengar, Mutia? Bagus. Oke. Baiklah, saya langsung saja mulai dengan topik kita hari ini, yaitu tentang bahasa sebenarnya, karena latar belakang saya adalah ilmu bahasa, tapi saya agak sedikit bicara bahasa kaitannya dengan psikologi, dan hal inilah mungkin kita bisa dipertemukan pada hari ini. Judulnya saya beri yaitu menyikapi
wabah sebuah penjelasan bahasa. Bahasa itu dapat diartikan atau didefinisikan dalam berbagai pandangan, perspektif keilmuan. Tapi bahasa yang paling hakiki itu, yang paling dasar itu pada tataran bentuk adalah sebagai sistem tanda. Nah, bahasa sebagai tanda lingual itu yang disebut dengan ilmu bahasa yang dipelajari. Seperti kata, bunyi, kalimat, termasuk tensis, tata bahasa, itu bahasa adalah sebagai tanda lingual. Dan kemudian ada bahasa yang disebut sebagai manifestasi realitas. Seperti di hadapan kita ada namanya layar. Jadi kata layar itu bahasa sebagai manifestasi realitas. Misalnya di Pekanbaru ada kabut asap, itu realitas. Kabut asap dan Pekanbaru itu satu konstruksi yang dimaknai tertentu. Di Melbourne juga ada terjadi kebakaran hutan, tetapi tidak disebut kebakaran hutan karena kata hutan di sini disebut dengan bush. Jadi bushfire. Hampir setiap tahun ada bushfire. Berikutnya itu disebut dengan bahasa sebagai manifestasi realitas. Ada juga bahasa sebagai alat interaksi untuk kelangsungan sosial. Ini dalam ilmu bahasanya sosiologi dan bahasa atau sosiolinguistik. Nah, dalam ilmu filsafat, bahasa disebut sebagai alat berpikir. Jadi orang filsafat materinya adalah bahasa juga, tetapi sesuatu yang lebih abstrak. Nah, berikutnya ada bahasa adalah praktek budaya. Nah, kajian saya lebih banyak ke sini sekarang. Jadi saya awali dari sini. Nah, sekarang kajian saya ada bahasa adalah praktek budaya. Jadi bagaimana kita melihat cara orang berbahasa dan bagaimana bahasa dipraktekkan sebagai wujud dari system of knowledge. Jadi kita melihat bagaimana bahasa dipraktekkan itu sebagai refleksi dari budaya, dari suatu realitas atau suatu daerah. Jadi kita ada dua teori dasar yang kita landasi di sini. Yang pertama itu yaitu tentang kognisi, mungkin Bapak Ibu sekalian, yaitu sebuah mental proses dalam mendapatkan pengetahuan atau pemahaman melalui persepsi, atensi atau memori atau berbagai macam kerja ingatan. Itu yang disebut dengan kognisi ya. Jadi kognisi, kognitif, cognition yaitu yang istilah yang berkaitan. Berikutnya adalah tentang strukturalisme, yaitu the true nature of things lies not in the things themselves but in the relationship between them. Jadi kita melihat realitas sesuatu atau kenyataan sesuatu itu bukan kepada sesuatu dan suatu benda per benda, tetapi adalah hubungan sesuatu dengan yang lain. Misalnya hubungan asap dengan hutan dan Pekanbaru itu maknanya berbeda dengan asap, dapur, dan ibu. Itu berbeda pemaknaannya. Jadi itu yang saya maksud di sini tentang, jadi dalam kajian strukturalisme, ini penting dipahami seperti itu. Nah, sekarang kita melihat bahwa ada kata-kata, kata ini adalah representasi dari konsep. Nah, contohnya kata virus, atau bahasa Inggrisnya disebut virus. Nah, kata viral ini adalah berasal dari kata virus ini. Jadi kata virus, sesuatu yang menyerupai gerakan virus menyebar dengan sangat cepat, itu disebut dengan viral. Jadi ini dipakai untuk ranah media sosial. Dan cara kerja informasi menyebar di media sosial itu berasal atau diambil dari bagaimana virus menyebar. Jadi kata viral merupakan virus
tambah EL, jadi viral. Jadi sesuatu yang seperti virus penyebarannya disebut viral. Jadi viral ini metaforis, bukan manafinya, tapi pinjaman dari kata virus. Lalu hari ini kita bicara dengan satu makhluk namanya corona. Lalu corona itu sebuah realitas, sebuah thing, sebuah benda. Corona itu dipahami ada namanya ya. Pertama, awal kemunculannya di Wuhan. Jadi dia dikaitkan dengan virus dengan Wuhan. Lalu muncul istilah baru novel coronavirus atau new coronavirus. Nah, hari ini di Indonesia kita mengenal satu saja istilahnya, yaitu corona. Seluruh dunia juga corona, kemudian hal ini setelah dia menjadi penyakit, dia menjadi COVID-19. Jadi corona virus infected disease ya. Nah, cara orang menyikapi virus corona sebagai wabah itu disebut dengan melawan wabah, melawan corona, atau menghadapi corona, atau berjuang melawan corona. Jadi melawan atau menggunakan kata melawan seolah-olah corona ini adalah lawan. Tapi menggunakan kata menghadapi seolah-olah corona ini hanya sesuatu yang lazim timbul seperti ujian. Ujian itu dalam konsepsi Islam itu dihadapi atau dilawan. Ya. Tapi yang cenderung ya dijalani, ya, dihadapi, ya, begitu ya. Jadi ada relasi antara munculnya kata melawan menghadapi ini adalah relasi antara virus dengan orang yang menghadapinya. Kira-kira begitu. Nah, ini bentuk-bentuk yang kita bisa lihat bahwa beginilah cara orang menyikapi corona. Ini di Kota Padang, dia menyirami disinfektan, ini contohnya. Dan ini di Jakarta, anggota DPR menyikapinya dengan begini. Dan ini di Kota Payakumbuh, dia menggunakan kata melawan, kita lawan virus corona. Basamo. Ya, itu contohnya. Dan ini ada juga yang melihat betapa rapuhnya nalar. Sama-sama makhluk Allah, jangan takut virus corona. Jadi ini adalah bentuk bagaimana orang jadi bahasa ini mencerminkan bagaimana orang melihat realitas dan menghadapi corona. Nah, ini yang paling dramatis ini. Oke. Tetapi ada yang saya perhatikan tidak muncul terlalu ramai di Indonesia, yaitu menggunakan kata epidemik dan pandemik. Jadi yang dihadapi itu awalnya corona atau pandemik atau epidemik. Mungkin Bapak Ibu sendiri mungkin ada yang familiar, yang sudah terbiasa dengan kata epidemik dan pandemik. Dan ini ada ilmunya, yaitu epidemiologi. Jadi ada ilmu tersendiri memahami epidemik dan pandemik ini. Tapi yang menurut saya yang dihadapi pertama kali, yang dihadapi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh bangsa di dunia adalah pandemi, bukan COVID. Karena COVID itu maksudnya adalah yang sudah infeksi, sudah terkena virus. Tetapi yang dihadapi sebenarnya adalah pandemi, yaitu bagaimana penyebaran virus. Tetapi masyarakat tidak melihatnya itu, dan itu terlihat dari tindakan yang ini. Apakah ini pandemi? Apakah ini aksi pandemi? Saya kira ini mungkin dalam pemikiran mereka berbeda. Namun, contoh yang ada di dunia, misalnya, Scott Morrison ini Perdana Menteri Australia, dia bilang bahwa Prime Minister Scott Morrison has moved Australia into pandemic.
Jadi dia memperkenalkan kata pandemi. Nah, di Washington juga dia bilang pertama itu dia memakai kata Wuhan virus. Kenapa dia memakai kata Wuhan virus? Ya mungkin karena ada persaingan dagang perang dingin Cina dengan Amerika. Jadi pilihan kata itu menentukan bagaimana orang menyikapi sesuatu. Ini contohnya. Dan berikut ini di media Newsdetik pada tanggal 8 April juga diberitahu tentang pandemi corona, tetapi dikaitkan dengan sarang nyamuk. Nah, ini terlihat bahwa memang pandemik ini adalah entitas baru yang kemudian disandingkan dengan sesuatu yang sebelumnya sudah ada, karena wabah kita yang sering kita hadapi setiap tahun adalah demam berdarah. Jadi ini ada pemakaian prior knowledge dihubungkan dengan knowledge barunya, yaitu tentang pandemi. Ya, ini terlihat ada usaha untuk memahami pandemik walaupun isinya tidak begitu kuat menyatakan tentang pandemik, lebih banyak tentang sarang nyamuk atau tentang demam berdarah, karena itulah yang sudah ada menjadi pemahaman bangsa Indonesia. Tetapi yang lebih menarik adalah istilah pandemic bond itu lebih kuat dalam istilah-istilah ekonomi ternyata. Saya lihat di beberapa. Ini salah satu contoh yang saya temukan, yaitu kata pandemik yang dalam ranah ekonomi. Ya, istilahnya pun bahasa Inggris. Jadi pandemic bond itu surat hutang atau jaminan. Jadi ranah pandemik itu tidak pada ranah publik, tapi lebih sedikit pada ranah ekonomi, lebih spesifik. Kata pandemik itu sudah dikuatkan oleh Scott Morrison dari akhir Februari ini. Jadi yang dihadapi pertama itu pandemik, bukan COVID. Nah, itu intinya. Dan ini contohnya juga. Jadi kemudian setelah terjadi heboh masalah wabah ini, muncullah istilah-istilah yang diadopsi dari luar. Ini karena keberhasilan media mempengaruhi dunia, maka istilah lockdown kita kenal, social distancing yang dikeluarkan WHO pertama, kemudian dikoreksi oleh David Crystal, profesor linguistik semantik dunia, kemudian WHO memakai dua istilah ini, satu social distancing sama physical distancing. Nah, tapi makna harfiah referensialnya yang paling benar adalah physical distancing. Nah, kemudian kita mengenal juga istilah karantina wilayah. Ya. Tapi kita yang pengguna komputer dari tahun 2000-an tentu kita kenal kata karantina, kuarantin, karena dulu kan sering kita ke tempat rental komputer, lalu kita masukkan flash disk kita ke komputer rental, kemudian masuklah virus, lalu pilihannya ada di kuarantin atau di delete. Nah, sebenarnya kita punya frame berpikir tentang virus pada ranah komputer. Nah, virus komputer. Karena virus di komputer itu juga bentuk metafora. Lalu untuk menyikapi itu muncul istilah lain di Indonesia, yaitu ODP, PDP, PSBB, WFH. Ya. Ini work from home. Ya. Kita pakai juga istilah Inggris yang kita langsung adopsi. Nah, ini semua bentuk singkatan. Nah, ini contohnya, ada aplikasinya di sini, bagaimana artinya yang bisa kita lihat bahwa apakah ini dimengerti dengan baik dalam menghadapi corona atau bagaimana menyikapi ini. Kita lihat kita lihat bahwa
ternyata di KBBI itu ada istilah epidemi dan ada istilah pandemi. Tetapi pemerintah tidak menjelaskan itu bahwa yang kita hadapi adalah pandemi, tapi langsung saja bicara tentang virus, langsung tentang bicara penyakitnya, dan menyikapinya dengan masker, disinfektan, lalu seberapa efektif ini terhadap penyebaran penyakit di Indonesia. Ya, kita lihat di sini jumlah PDP-nya, ODP-nya makin lama makin tinggi dan kita belum sampai kepada puncak daripada penyebaran. Sementara untuk Australia dia sudah melewati puncaknya pada 28 Maret. Jadi sekarang itu untuk kemarin untuk di daerah saya itu 0 kasus dan hari ini ada 6 kasus. Tapi jumlahnya sudah flat, sudah tidak bertambah lagi. Jadi artinya menurut saya bahwa ada dua kecenderungan yang dialami oleh masyarakat dalam menghadapi wabah ini. Yang pertama, yang seharusnya dilakukan ketika dia menganggap itu adalah pandemi. Ketika kita melihat pandemi, COVID ini hanya dilihat dari bagaimana kaitannya dengan di rumah saja, jaga jarak, hand sanitizer, cuci tangan, karantina, itu adalah bagian dari menyikapi pandemi. Tetapi ketika kita menyikapi ODP, APD, PPD, meninggal, ventilator, rapid test. Yang menarik ini rapid test. Namanya juga rapid, arti rapid itu cepat, artinya akurasinya mungkin bermasalah. Tetapi ya itu yang ada ya begitulah kenyataannya. Jadi kesimpulannya itu analisisnya. Jadi yang dilakukan sebenarnya menurut saya adalah ini yang telah saya lakukan, yaitu menggunakan bahasa yang gampang oleh kepada siapa kita bicara. Karena saya fokus ke etnis Minang, maka semua informasi yang dari bahasa Inggris itu saya terjemahkan ke dalam bahasa kampung. Seperti ini, dan seperti ini, dan seperti ini. Dan ini saya kira efektif karena tidak ada saringan budaya di sini. Kalau kita menggunakan kata work from home, apa itu work from home? Apa maksudnya dalam bahasa Inggris? Lalu dipendekkan lagi, lalu ditransfer lagi. Saya kira ini permasalahan yang terjadi. Begitu juga dengan social distancing. Ini yang paling lucu ini. Pemerintah, contohnya ini di Sumatera Barat yang saya amati hampir setiap hari, menyuarakan social distancing. Tetapi mereka melakukan disinfektan seperti ini, beramai-ramai. Dan karena ini masa kampanye juga sebelum pilkada serentak, maka beberapa pejabat itu datang ke lapangan memberi bantuan, lalu membawa bungkusan, lalu menyertakan wartawan. Itu artinya melanggar apa yang mereka suarakan dengan social distancing. Saya kira itu dulu untuk pengantar. Mohon mungkin terlalu lama. Terima kasih Bu Mutia. Demikian dulu, nanti kalau ada kita sambung lewat pertanyaan dan interaktif. Terima kasih Bu Mutia. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Novel, yang mana sekarang juga sedang lockdown ya Pak ya di Australia. Oke, baik, kita langsung saja kepada narasumber kedua kita,
yaitu Bapak Dr. Harmaini, SPSI, MSI. Lahir di Pekanbaru 24 Juli 1972. Beliau merupakan dosen tetap Fakultas Psikologi UIN Suskaryau sejak tahun 2000 hingga saat ini. Beliau tidak hanya mengajar di UIN Suskaryau, tapi beliau juga mengajar di Universitas Muhammadiyah Riau dan Universitas Islam Riau. Riwayat pendidikan. S1 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, S2 PPS Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, S3 Program Studi Psikologi Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau juga aktif meneliti dan menulis di media lokal, serta aktif di organisasi keprofesian. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kedua kita. Waktu dan tempat kita silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Iya, tapi agak pelan, Pak. Agak pelan ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja mungkin karena mungkin kita cepat waktu. Menarik tadi apa dikatakan oleh Pak Novel. Terima kasih Pak Novel. Salam kenal. Terima kasih Pak Novel. Ya, Sama-sama, Pak. Ya. Sebelum saya membuat PowerPoint saya ini, saya pernah juga membaca tentang penggunaan kata dari social distancing atau social dividing ini. Memang kayaknya kita latah dalam memakai sebuah kata-kata yang kadang-kadang kita tidak terjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari. Akhirnya salah dalam aplikasinya. Oke, itu sedikit mungkin yang saya baca sebelum saya membuat masalah ini. Saya bicaranya mungkin langsung ke poin, misalnya yang di slide ke-5 ya. Jadi social distancing ini. Maaf Pak, suara Bapak sangat kecil. Kecil sekali ya? Iya, sangat kecil sekali. Udah bisa? Sudah Pak, oke. Kayaknya harus dipegang nih. Oke. Misalnya saya langsung aja ke slide yang di kelima ya. Jadi pada dasarnya manusia itu kan memiliki fitrah sosial ya, atau human sosial. Jadi manusia tidak akan pernah lepas dari orang lain. Jadi secara fitrahnya kan seperti itu. Nah sekarang fitrah itu ingin diambil karena wabah ini. Jadi tidak boleh lagi bertemu dengan orang lain. Kira-kira begitulah terjemahannya yang umum. Dalam bentuk apa? Ya, tinggal di rumah, tidak boleh bertemu dengan orang lain, segala macam. Ya, stay at home itulah kira-kira begitu. Nah ini kan berarti fitrah itu yang manusia adalah berhubungan orang lain, tapi tidak boleh lagi berhubungan orang lain. Nah ini yang kebanyakan kita lihat segala bentuk cara mengurangi penularan tadi itu di beberapa negara kan banyak yang mengalami kendala. Seperti ada kabar misalnya di Rusia perlu mengeluarkan hewan buas manusia masyarakatnya berada di rumah gitu ya kira-kira ya. Dan dengan cara-cara lain lah supaya manusia itu tetap berada dalam rumah. Nah berarti secara konsep
fitrah itu ingin diambil, ingin ditutup supaya tidak keluar, yaitu sosialnya tadi. Jadi dari fitrah sosial tadi itu kan sebenarnya jadilah satu masyarakat ya di slide 5 itu. Nah, kalau dia satu karena dia setiap manusia itu memiliki fitrah yang sama, itu ingin berhubungan orang lain, seharusnya kan konsepnya kalau dari segi bahasa mungkin yang mungkin bisa dikoreksi oleh Pak Novel, berarti masyarakat itu adalah satu tubuh karena memiliki fitrah sosial yang sama. Nah, kalau dia satu tubuh, kan betul yang diterjemahkan dalam hadis itu bahwa kita ini adalah bersaudara. Nah, kalau kita satu tubuh, berarti manusia itu seharusnya harus saling menyehatkan. Nah, ini berarti kebalikan dari ingin mengambil fitrah sosial tadi. Karena jadi di social distancing tadi setiap manusia saling menyehatkan dan perlu pengorbanan kemerdekaannya. Jadi sebenarnya dengan berada dalam rumah itu sebenarnya kita membantu teman lain, orang lain, saudara lain supaya tidak terkena wabah atau virus corona ini. Nah, ini perlu semacam pengorbanan bahwasannya sebenarnya kita tidak mengambil fitrah sosial tadi itu karena satu tubuh tadi berarti kita ingin menyamakan tubuh yang lain, saudara yang lain, manusia yang lain. Nah, pengorbanan tadi itu merupakan wujud dari dua bentuk tanggung jawab manusia, yaitu menjaga kesehatan personal dan juga kesehatan kewajiban pada manusia yang lain. Nah, pada slide yang selanjutnya, kenyataannya kan gini, fitrah manusia itu kita semacam dipaksa, gitu, dipaksa untuk tidak melakukan fitrah tadi kan. Nah, namun ironisnya pemaksaan tadi itu kan tidak nyambung ke konsep fitrah manusia tadi itu. Nah, mungkin salah satunya betul mungkin yang katakan oleh Pak Novel tadi, konsep tentang social distancing tadi itu mungkin tidak paham gitu. Jadi manusia tidak ingin mengorbankan kesetarahannya karena dia tidak paham apa itu social distancing sebenarnya. Nah, ketidakpahaman inilah yang merasa diri dipaksa untuk tinggal di rumah. Nah, akhirnya karena dia tidak paham dengan konsep tadi itu, dia melawan dalam bentuk apa saja pergi keluar rumah. Seperti kita lihat di berita misalnya di Jakarta itu di beberapa pasar masih ramai sekali, walaupun sudah sangat ketat PSBB yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta. Dan juga di Pekanbaru itu setiap hari tetap saja lalu lalang yang dengan banyak keperluan. Nah, karena tidak paham tentang konsep tadi itu, nah ironisnya kan contohnya misalnya tentang sholat jamaah, kan tidak dibolehkan sampai dengan sholat Jumat, bahkan puasa ini tidak ada lagi sholat taraweh dan mungkin besar besok sholat id lagi. Nah, konsep sosial sudah tidak paham bagaimana memurnikan fitrah sosial tadi, yang pengetahuan agama masyarakat juga tidak begitu bagus, itu akhirnya tentang pandemi tadi, kalau menyambah bahasa Pak Novel tadi, itu menjadi abu-abu tentang bagaimana harus saya berhadapan dengan sosial ini. Enggak jelas lagi mana sebenarnya yang PSBB, mana sebenarnya yang lockdown, mana sebenarnya yang WFH tadi, mana yang PDP, macam enggak jelas lagi konsep-konsepnya, udah jadi abu-abu. Karena apa? Karena memang masyarakat tidak punya apa yang harus saya pahami gitu loh. Jadi satu sisi tadi dia harus keluar mengorbankan fitrah sosialnya, tapi dia tidak paham maksudnya harus bagaimana. Nah, mungkin salah satu yang perlu kita pahami.
Nah, menurut saya disinilah kita perlu ada semacam konstruksi pemikiran ya terhadap narasi pengetahuan agama khususnya ya yang dominan pada ini kadang-kadang karena kita ini kan seperti kata Pak Arifin tadi misalnya pakai kata lockdown, pakai kata social distancing, tapi pejabat saja keluar mungkin segala macam. Ini kan narasi-narasi yang sebenarnya harus ditinggalkan. Ya, nah jadi nampaknya dangkal. Mungkin juga tadi itu karena ada pilkada, jadi ada semacam masa-masa politiknya. Gitu. Nah, terakhir tentunya kita dalam kehidupan sosial kan harus menjadi bagian dari gerakan sosial yang artinya gerakan sosial itu kan muaranya kan tercapainya kemanusiaan. Nah, masalahnya adalah kenapa begitu masif perkembangnya hal-hal yang seperti virus tadi itu karena memang kita secara sosial secara fitrah tadi manusia itu diambil fitrahnya tapi dia tidak tahu bagaimana seharusnya kayak fitrah sosial yang harus saya lakukan. Misalnya saja di sekitar saya ini, misalnya di dekat perumahan saya atau dekat tempat saya ini, tetap saja manusia tidak bisa tinggal diam-diam lama-lama di rumah dia, ketika dia keluar, misalnya kemana. Nah itu kan bentuk fitrah sosial. Dan sebenarnya kalau dipahami secara benar, ketidakbolehan keluar itu bukan apa namanya, bukan mengekangi fitrah sosial tadi, tapi sebenarnya ingin mengembalikan ke yang lebih bagus lagi agar tubuh-tubuh itu tidak kena. Nah, oke. Di sini saya ada beberapa bentuk di slide itu ya. Saya ada beberapa contoh bias dalam ketidakseimbangan. Jadi kenapa manusia itu tidak bisa hidup dengan social distancing tadi itu sebenarnya baik, sebenarnya baik. Cuman kan masalahnya adalah manusia tidak bisa seimbang. Seimbang artinya tawazun dalam bahasa agama Arab itu. Jadi menyeimbangkan satu potensi dengan yang lain. Jadi keluar dia ke rumah itu sebenarnya bukan menyeimbangkan diri, sebenarnya ingin menaikkan potensi yang lain, tapi menginginkan potensi yang lain lagi. Nah, yang itu yang kita tidak bisa lakukan kan. Jadi social distancing itu menjadi buruk ya, menjadi buruk kalau tidak seimbang, menjadi baik kalau dia seimbang. Nah sekarang bagaimana kita menyeimbangkan kedua hal itu menjadi baik dan buruk atau potensinya menjadi tumbuh berkembang ya. Saya berikan contoh itu di slide yang 14. Ini kira-kira dialog sehari-hari manusia yang Allah sendiri sudah jawab. Misalnya di misalnya di slide 15, ya Allah wabah ini sangat sungguh buruk bagi kami. Itu kan semacam bentuk kognitif conservatism, semacam individu tidak percaya lagi dengan pemikirannya. Nah Allah sudah jawab sebenarnya kekhawatiran manusia itu di surat Al-Baqarah ayat 216 ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Nah, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Halo. Ya. Terus lagi kami tidak bisa bekerja ya Allah, kami dikurung di rumah saja, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kan sebentuk dari profesi. Ini konsep yang dikemukakan oleh kepribadian output. Bilang tidur lah, Manusia itu tidak ingin aktualisasi diri itu semuanya bisa terkeluarkan dengan baik. Nah dengan dikurung rumah dia tidak bisa berbuat apa-apa kata manusia dengan kondisi seperti ini. Nah Allah sudah jawab itu dengan kondisi sebenarnya. Janganlah kamu bersikap lemah, janganlah kamu bersikap sedih. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajat, kamu orang-orang yang beriman. Nah ini sebenarnya kan
bagaimana kita bisa menerjemahkan, menyampaikan kepada masyarakat hal-hal seperti ini menjadi akhirnya konsep-konsep pemakaian istilah tadi itu bisa berhasil lah, dan virus itu bisa cepat hilang. Ini ada beberapa slide tentang contoh-contoh supaya bentuk kegelisahan manusia tentang buruknya. Menurut dia social distancing itu buruk. Nah, sebenarnya bisa baik dan bisa kita pakai dengan ayat Al-Quran. Dan terakhir mungkin sekitar 15 menit ya, dari kesimpulannya secara konsep sebenarnya social distancing ini baik dan benar. Nah, kapan baik dan benar itu nampak? Apabila ada keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan atau itu sama persepsi terhadap wabah. Nah, sekarang kan wabah itu tidak satu persepsi ya. Seperti tadi kata Pak Nur bilang, ada yang mengatakan epidemik, ada yang katakan apa istilah tadi, pandemi, ada yang mengatakan COVID. Itu sebenarnya istilah itu kita nggak paham betul gitu. Itu kalau kita bukan orang kesehatan. Dan juga tadi ada layar oleh Pak Novel tadi ya, bahwa jadi di tempat di Pekanbaru ini Pak Novel ada aneh. Ya semprot disinfektan tapi gedung di dinding disemprot. Jadi sepertinya virus itu terbang gitu. Padahal kan bukan terbang virus itu kan. Ya dibawa dari orang ke orang, nempel ke satu tempat kan gitu Pak Novel kan. Iya, iya. Tapi yang disemprot itu dinding-dinding. Itu apa gunanya? Terus jalan, tiang listrik yang entah mana-mana, pohon yang tinggi-tinggi semprot. Memangnya terbang itu virus. Nah, hal-hal seperti ini kan, konsep-konsep seperti ini kan tidak satu persepsi kita ini. Akhirnya social distancing itu menjadi buruk, jadi bukannya baik gitu loh. Nah, terakhir kita perlu keseimbangan, kita perlu satu persepsi agar akibat negatif ini menjadi sangat berkurang dan mungkin insya Allah. Mungkin gitu Bu Mutia. Mungkin banyak kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Harmaini. Sebelumnya kepada peserta semua, saya ingin menyapa rekan-rekan kita yang sudah bergabung di live IG dan Facebook. Bisa bertanya juga melalui kolom chat, nanti kita akan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita semua. Baik, mungkin sebelumnya saya ingin menanya dulu nih Pak dengan Bapak Novel, karena sekarang kan lagi lockdown di Australia. Nah, itu bagaimana Pak? Apa yang dianjurkan oleh pemerintah di Australia sehingga mungkin penyebaran di Australia itu lebih cepat terhambat dibandingkan Indonesianya sendiri? Dan apa langkah-langkah yang Bapak lakukan di sana selama lockdown itu terjadi? Oke, terima kasih pertanyaannya, Mutia. Pertanyaannya juga ada ditanyakan Bu Amira di sini, hal yang sama. Mungkin yang pertama dijelaskan adalah bagaimana pemerintah menyikapi wabah ini. Mulai awalnya itu pemerintah Australia menyuruh seluruh warga negaranya yang berada di luar Australia untuk segera pulang. Sampai tanggal 19 Maret kalau saya tidak salah. Jadi selepas dari Maret itu, selain warga negaranya tidak boleh masuk ke Australia lagi. Itu yang dia lakukan pertama. Artinya pemerintah Australia ingin menyelamatkan warga negaranya yang ada di luar dan segera pulang. Karena wabah pertama yang muncul di sini itu dari Cina pertama, kemudian yang banyak itu setelah mereka yang pulang dari Iran dan dari Amerika. Itu yang kemudian banyak. Sehingga setelah dipanggil seluruh warga negaranya pulang, lalu bandaranya ditutup untuk semua orang yang bukan warga negara Australia. Jadi ada teman saya di sini itu agak dramatis juga. Dia sudah sewa rumah, dia sudah carikan tempat untuk anak dan suaminya, tetapi dia tidak bisa lagi masuk ke Indonesia karena pesawatnya tidak bisa dicarikan dalam waktu yang cepat itu. Sehingga ya itu yang dampaknya terhadap orang Indonesia dan beberapa orang lain. Setelah itu dia melakukan karantina, kita pakai istilah karantina saja ya, saya kira itu yang kita pahami bersama. Dia mengkarantina antar provinsi.
siapa yang masuk dan siapa yang masuk. Yang boleh masuk itu hanya keperluan logistik untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, setelah itu naik, dia ada tahapan-tahapan menjadi 4 tahapan. Sekarang ini udah tahapan 4. Nah, tahapan itu pembatasan orang yang lebih dari 500 orang itu tidak boleh. Di sini kan hobinya orang nonton bola, itu agamanya. Di sini kan nonton football itu agama, seperti agama di sini. Seperti kita tabligh akbar, mereka football, nonton football. Namanya rugby di sini. Jadi setelah itu diturunkan menjadi 100 orang. Jadi semua orang yang berkumpul di bawah 100 itu tidak boleh. Itu hanya seminggu, kemudian seminggu lagi turun ke 10. Dan pada saat ini, pada stage 3 itu yang stage 3, masuk stage 3, semua warung-warung ditutup. Seperti tempat umum, gereja ditutup, masjid ditutup, tempat belanja ditutup, kecuali take away, kecuali bungkus maksudnya. Nah, pada stage 4 ini tidak boleh lagi berada di luar rumah lebih dari 2 orang. Jadi kalau kita keluar pakai mobil lebih dari 2 orang itu kita ditangkap polisi dan dendanya besar. Dendanya di sini $1.635 atau sekitar 16 jutaan lah untuk uang Indonesia. Kalau kita jalan, di sini ada kasus orang alasannya katanya beli air minum ke kelurahan lain, dan itu ditangkap dan didenda sebanyak itu, 1.600. Nah, di sini ada perbedaan yang mendukung. Pertama, Barat ini kan dia masyarakat individual. Mereka sudah terbiasa sendiri. Berbeda dengan kita. Kita masyarakat komunal, kita terbiasa bersama, berkumpul. Dan untuk mereka ini tidak dibilang gampang juga tidak gampang, sulit juga. Karena kasus pertama di Melbourne ini adalah mereka yang mengadakan pesta. Pesta pernikahan, ada 30 orang diundang, karena pesta pernikahan di sini, Bapak Ibu, itu hanya 30 orang. Jarang yang lebih 50 orang. Kalau kita pesta pernikahan sampai 500 orang undangannya kan, sampai 1.000. Kalau di sini cuma 30. Dan itu tertular. Nah, mungkin yang paling kuat selain daripada sifat individual masyarakatnya adalah kepastian hukum. Artinya semua orang yang didenda itu on the spot. Jadi ketika dia ditemukan langsung didenda dan langsung connect ke sistemnya. Artinya orang tidak bisa mengelak dari denda itu. Yang berikutnya adalah support pemerintahnya. Berbeda ya. Di sini misalnya warga negara saja ya. Dia stay home, dia tetap di rumah, tetapi mereka mendapat tunjangan pemerintah 1.500 atau sekitar 15 juta per 2 minggu. Jadi sebulan itu sekitar 3.000 atau 3 juta. Untuk 3.000 itu 30 juta. 30 juta itu cukup untuk saya dan keluarga sebulan hidup di sini. Jadi itu cukup. Jadi artinya ada support dari pemerintah. Masalah pemahaman tentang apa itu virus, corona, dan macam-macam membandel itu tetap saja terjadi di sini. Jadi artinya kita juga tidak menyalahkan masyarakat kita kurang pemahaman tentang bagaimana virus berkembang, apa itu epidemik, bagaimana itu. Di sini orang berantem dan ribut gara-gara memperebutkan tisu toilet. Beda kan? Beda. Dan di sini sampai ya itu. Dan modelnya di sini adalah yang paling kuat itu adalah kekuatan pemerintahnya menghambat orang masuk dan memberi batasan provinsi dan menerapkan denda untuk orang yang isolasi mandiri. Setiap warga negara mereka yang masuk, maka akan diisolasi mandiri dan itu diawasi oleh polisi. Mungkin saya bisa contohkan, ini ada contoh, bentar. Sebentar. Ini. Jadi untuk sekarang itu kasusnya itu ada tingkat kematiannya rendah,
tetapi tingkat kasusnya tinggi, tapi kematiannya rendah. Ini tingkat kasusnya sampai 6.000 lebih. Yang meninggal itu cuma 78 dari total kasus 6.000. Dan ini peningkatan kasus. Dan ini adalah perbandingan kasus di dunia. Di atas Cina masih terus naik, ini di Amerika. Lalu di Indonesia ini terus naik melampaui Australia. Dan Australia di sini. Ada yang ini pergerakan kasus per hari. Jadi puncaknya ini karena seluruh orang Australia disuruh pulang karena penyebarannya dari luar negeri kan. Dan setelah itu ditangani kasusnya sampai hari ini jadi 17 sampai hari ini. Kemarin cuma 8 orang seluruh Australia. Saya kira itu terapan yang dilakukan. Yang pertama itu kepastian hukum dan kekuatan pemerintah dan kesadaran masyarakat juga. Dan hal yang paling penting di sini, Australia itu luas sekali dan masyarakatnya tidak sepadat Indonesia. Jadi dengan luasnya Australia, jumlah penduduk totalnya cuma 25 juta. Berbeda dengan kita. Saya kira sekian dulu. Terima kasih, Mutia. Baik, terima kasih Bapak untuk penjabarannya, sehingga kita juga tahu bagaimana lockdown yang diterapkan oleh Australia sehingga dapat mengurangi penyebaran virus ini. Di sini sudah terdapat beberapa pertanyaan, mungkin nanti kita langsung saja menyerahkan jawaban kepada narasumber kita. Ini untuk narasumber pertama kepada Bapak Novel, yaitu bagaimana pandangan Bapak tentang kata-kata atau kalimat yang sedang viral sekarang itu, yaitu corona ini itu merupakan fear versus dangers gitu Pak. Nah, bagaimana itu Pak secara bahasa penggunaan kata tersebut? Oh ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari Ulfa. Terima kasih Ulfa pertanyaannya. Iya, dia menjadi ketakutan atau bahaya. Kalau ketakutan dari orang yang melihat, dia bahaya juga dari materinya berbahaya, tapi dilihat dari hubungan dengan orangnya. Cuma maksudnya, tapi saya tidak paham ini pertanyaannya. Apakah ini fair versus dangerous ini oleh siapa dan untuk siapa? Dan pertanyaannya kurang jelas ini, maksudnya bisa. Baik, nanti kepada Saudari Ulfa bisa mengirimkan lagi di kolom chat mengenai pertanyaannya. Selanjutnya juga ada itu pertanyaan selanjutnya dari Ricky Cardo kepada Bapak Novel. Pada saat COVID-19 ini banyak masyarakat yang panik, ditambah lagi dengan banyaknya media sosial yang memberikan berita hoax. Nah, khususnya untuk Indonesia sendiri. Nah, di Australia, apakah berita hoax ini juga banyak seperti di Indonesia, dan bagaimana pemerintah melakukan penanggulangan terhadap berita-berita yang hoax ini, Pak? Oh ya, terima kasih Ricardo. Tentang berita hoax ini memang permasalahan dari literasi sebenarnya ya. Bagaimana masyarakat memilih sumber beritanya. Seperti yang ditampilkan Pak Dr. Harmaini tadi, ternyata kita punya banyak sumber literasi bagaimana menghadapi wabah, yaitu dari Al-Quran, seperti yang ditampilkan tadi. Tetapi kita punya kebiasaan untuk mengambil berita yang instan dan tidak memiliki kemampuan menyeleksi berita. Saya kalau untuk mengetahui bagaimana perkembangan COVID-19 di Padang, di Sumatera Barat, saya hanya merujuk kepada website resmi pemerintah dan hanya mempercayai pada media-media
yang terpercaya. Jadi artinya kita harus mencari dan mengetahui sumber berita yang terpercaya dan valid. Seperti di kampus saya, setiap hari update berita terbaru. Seperti pemerintah Australia, seperti gubernurnya ya, setaraf gubernur di sini. Gubernurnya selalu tampil setiap hari mengupdate beritanya. Tetapi tidak di jalan, tidak pawai-pawai, dia hanya di kebunnya saja. Jadi artinya sumber berita yang terpercaya itu harus dimiliki oleh kita dan kita harus tahu. Dan yang saya lihat di Indonesia ada itu. Ada COVID-19 Go ID kalau tidak salah saya. COVID-19 Go ID. Jadi bagaimanapun juga kita harus percaya kepada sumber berita yang terpercaya. Gitu. Seperti ini. Tetapi kita memang mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah secara luas. Dan ini hal yang kurang menguntungkan buat kita. Jadi di sini ada, semuanya ada di sini. Beritanya, jumlahnya ada. Dan hal lain adalah dari orang-orang kesehatan. Dan untuk kita orang perguruan tinggi, sebenarnya kita kurang diuntungkan hal ini. Perdana Menteri Australia selalu mengutip statement dari profesor kesehatan dari universitas tertentu. Jadi universitas menjadi menjadi referensi bagi pemerintah di sini, profesional gitu. Jadi itu dia sering mengutip misalnya Universitas Australia, Melbourne University, dia sering mengutip itu. Dan saya kira ini bukan ranah ulama dalam hal COVID-19, itu ranah orang kesehatan. Tetapi di Indonesia, ulama banyak juga berkomentar tentang pandemi ini, sehingga itu semakin mengacaukan, saya kira. Saya kira itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Novel. Ini juga ada pertanyaan dari Cahaya Makbul yang merupakan mahasiswa Magister Psikologi UIN Susta Riau. Itu untuk yang pertama mungkin untuk Bapak Novel itu mengenai bagaimana istilah-istilah sekarang yang ODP, PDP, yang orang tanpa gejala, OTG, itu bagaimana cara kita menjelaskan kepada masyarakat awam khususnya. Dan untuk Bapak Harmaini, mungkin bagaimana Pak supaya nantinya masyarakat itu tidak panik dan tidak mengucilkan, misalkan nanti di dekat rumahnya itu ada yang terkena ODP atau PDP. Jadi bagaimana tindakan kita agar tidak mengucilkan masyarakat tersebut. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Bapak Novel. Ya, terima kasih Mutia. Penggunaan singkatan ya ODP seperti OMG, kita contoh yang sederhana. OMG itu singkatan dari Oh My God, tetapi disingkat. Artinya ada dua usaha untuk memaknai. Pertama mencari kepanjangannya, lalu mencari maknanya. Nah itu terjadi dua kali usaha oleh masyarakat untuk memahami pesan yang ingin disampaikan oleh sumber pesan, dalam hal ini pemerintah. Tapi lama-lama tapi ketika dia sudah memasyarakat, ini menjadi lebih kuat daripada leksikal atau daripada kata. Jadi pemilihan kata ini sangat penting sebenarnya. Seperti penggunaan kata social distancing ini, itu sangat rumit dijelaskan seperti juga dijelaskan Pak Harmaini tadi. Tapi kalau dibilang saja jaga jarak, itu sudah selesai itu saya pikir. Sama dengan orang DP, ODP, PDP. Ini muncul karena, nah ini saya jelaskan, tapi ini cukup komprehensif, bahwa munculnya istilah ODP, PDP,
dan macam-macamnya itu berkaitan dengan kepastian hasil tes. Pada bulan Maret kasus kedua di Melbourne ini, belum ada alat tesnya di Melbourne dan harus dikirim ke Sydney. Dan hasilnya bisa didapat 3 atau 5 hari. Begitu juga dengan Sumatera. Awalnya alat tesnya hanya ada di Jakarta. Jadi sambil menunggu hasil tes itu keluar, maka dibuatlah PDP, ODP sampai positif. Nah, di sini hanya ada 2, positif dan negatif dan meninggal. Positif tidak muncul lagi. Orang yang negatif tidak muncul. Yang muncul hanya orang positif dan yang meninggal. 2 itu saja. Jadi munculnya istilah ODP, PDP, dan OTG ini adalah karena tidak adanya atau belum adanya alat tes yang memadai saat itu. Tapi istilah ini terus dipakai. Seharusnya dengan alat tes yang sudah ada hari ini, harusnya istilah ini sudah tidak dipakai lagi. Demikian. Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Harmaini mengenai bagaimana apa hal yang bisa kita lakukan untuk tidak mengucilkan keluarga-keluarga yang terkena ODP, PDP, atau positif corona. Ya, terima kasih Cahaya Magbun. Suatu hal yang sulit sebenarnya untuk tidak mengucilkan karena dalam skema masyarakat sudah muncul negatifisme tentang corona ini. Jadi jangankan orang yang hidup ya, orang yang mati saja Indonesia ini malah dilarang dikubur tempatnya. Karena apa? Salah satunya tadi itu informasi itu tidak sempurna diterima oleh masyarakat. Contoh gini ya, saya tulis di beberapa misalnya di IG atau di feed itu. Misalnya begini, mayat itu sudah dibungkus plastik, terus dia sudah di peti matinya sudah dibungkus plastik, terus status mayat adalah PDP, artinya belum positif, terus para penguburnya disemprot disinfektan, masyarakat tidak boleh melihat dekat-dekat. Nah ini kan informasi yang kabur. Jadi skema masyarakat itu sudah nggak entah berantah lagi tentang virus ini. Yang tahu masyarakat PDP adalah dia itu belum positif. Artinya belum terkena penyakit wabah ini, Bu. Artinya pasien dalam pengawasan kan. Dia mungkin hanya batuk-batuk, dia mungkin hanya pilek biasa, karena tadi belum ada hasil tesnya, masih menunggu, terus dia meninggal, terus dengan cara prosesi yang demikian rupa, akhirnya informasi skemanya sudah nggak jelas, timbullah kecemasan ketakutan. Nah itu orang meninggal, apalagi orang yang masih hidup kan, masih hidup yang ditaruh di isolasi mandiri istilahnya, atau karantina mandiri atau apa istilahnya. Nah sulit. Jadi sebenarnya untuk supaya manusia atau masyarakat itu menerima itu, ya kesadaran tadi itu bahwasanya kasus-kasus ini harus ada penanganan pembantuan dari orang lain, dan pemerintah cepat ini mengambil tindakan membuat konsep yang utuh gitu loh. Contoh seperti di Australia tadi hanya ada 2 istilah, negatif positif gitu loh. Di Indonesia istilahnya ada, malah saya tahu dulu ada istilahnya, sekarang masih berkembang juga, ada ODP, orang dalam pengawasan, ada PDP, ada yang suspek katanya istilahnya, ada yang positif. Nah suspek positif ini artinya apa? Nah jangan-jangan nanti orang sinusitas saja sudah dikatakan istilahnya suspek belum positif. Nah ini kan informasi-informasi yang dipersepsikan oleh masyarakat bisa bermacam-macam. Nah untuk menerima masyarakat orang-orang seperti ini agak sulit. Akhirnya apa? Masyarakat hanya melakukan penipuan-penipuan atau tidak memberikan informasi yang benar. Nah itulah kasus yang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Akhirnya satu puskesmas katanya terjangkit virus ini karena pasiennya tidak jujur.
takut dia jujur nanti kalau dia itu akan dikucilkan, akan diginikan, akan digitukan. Nah, karena apa? Skema tadi sudah kabur, sudah nggak jelas diterima oleh masyarakat. Mungkin begitu dulu, Mutia. Ada yang lain? Baik, Pak. Mungkin ini juga berkaitan dengan pertanyaan dari Erlanda Wenandea Lestari. Itu adakah kemungkinan gangguan psikologis terhadap individu yang terindikasi positif terkena COVID-19 ini, Pak? Saya kira ada ya, tapi kita dari beberapa literatur yang saya baca sekarang, malah yang parah itu adalah yang terganggu psikologis adalah masyarakat yang belum positif, yaitu kecemasan dan ketakutan. Kalau yang sudah positif itu kan belum ada kajian-kajian yang cuma asumsi-asumsi ya, asumsi-asumsi saja tentang dampak dari penderita positif corona yang sembuh. Itu kan belum ada kajian-kajian yang saya baca, mungkin juga ada, mungkin saya belum sampai ke situ. Tapi yang kita khawatirkan adalah kecemasan ketakutan masyarakat ini yang akhirnya ini kan ada dulu pernyataan dari Menteri Kesehatan dan juga jubir COVID ya, hampir 50% katanya, saya nggak tahu berapa itu, katanya jumlahnya sangat besar. Itu yang meninggal COVID itu bukan karena COVID-nya, tapi karena ada, ini mohon dicek ya informasi saya ini benar apa salah, tapi karena ada penyakit-penyakit lain seperti darah tinggi, diabetes, jantung, segala macam. Akhirnya itu menyerang itu, dan ditambah lagi katanya adalah kecemasan ketakutan dia sendiri tentang penyakit itu. Akhirnya mempercepat dia untuk meninggal. Ini mohon maaf mungkin bisa dikoreksi ya. Nah itu pernyataan yang sudah hampir sebulan yang saya dengar dari Menteri Kesehatan kalau salah, atau Pak Ahmad Yuryanto ya, jubir COVID-19 ini. Dan kita berharap memang orang-orang yang sudah COVID terus sudah positif ya menurut saya, terus sehat itu lebih positif ya. Lebih positif saya kira dampak negatifnya mungkin kecil, tapi positifnya besar. Dia akan lebih banyak hati-hati dalam kesehatan, dalam minum, dalam makan, dalam pergaulan, mungkin akan sangat hati-hati nantinya dibandingkan masyarakat yang belum positif. Jadi masyarakat yang belum positif mungkin akan kecemasan dan ketakutannya semakin tinggi. Saya lihat sekarang. Mungkin begitu, Mutia. Baik, terima kasih kepada Pak Harmaini. Kita juga ada pertanyaan dari Facebook, yaitu Humaira Nur Fadila. Mohon izin bertanya, Pak. Kenapa sekarang masih banyak yang sudah menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, tapi masih terkena virus ini? Mohon pandangannya kepada kedua narasumber kita. Siapa dulu? Boleh Pak Harmaini? Oke. Itu tadi virus ini kan tidak terbang gitu ya. Ya mungkin itu Pak Novel ya, tidak terbang seperti kelelawar atau flu apa tadi itu. Jadi fisik kita ini kan kontaknya kan macam-macam. Dia bisa virus ini katanya bisa lengket di duit gitu kan. Dan gerakan manusia kan punya gerakan-gerakan refleks kan. Misalnya masker itu kan seharusnya kan ada batas kesehatannya, kapan harus dipakai, kapan harus dicuci, kapan harus dibuang. Nah itu tidak kita lakukan. Terus misalnya ada gerakan refleks, kita ngecek mata setelah megang pintu masuk ATM, mungkin belanja di mall atau mungkin di minimarket, terus kita kucek-kucek itu mata atau mungkin juga enggak sekitar mulutnya, itu kan bisa memindahkan virus tadi itu. Jadi masker tadi itu kan untuk mengurangi kontak tadi itu. Tapi menurut saya ini mungkin juga perlu dilihat ya. Cuci tangan gitu ya. Itu kan kita selalu cuci tangan. Ya. Itu ada cara untuk cuci tangan sampai di sela-sela jari kita ini harus dibersihkan gitu ya. Nah, sebagusnya saran saya juga kita jangan hanya pakai masker, juga pakai sarung tangan. Karena kita sering memegang sesuatu. Carilah pakai sarung tangan yang kira-kira tidak bisa menempel gitu loh. Seperti bahan-bahannya yang ada plastiknya atau bahan-bahannya yang tidak
meresap keringat, karena ada kain-kain yang tidak meresap keringat. Mungkin itu bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya masker, hand sanitizer tadi itu kan salah satu cara saja untuk tidak kena. Tapi bagaimanapun siapapun bisa kena kalau tidak dalam istilah kita tadi jaga jaraknya atau social distancing-nya tidak betul-betul ekstra dilakukan. Mungkin begitu mungkin. Baik, terima kasih Pak Harmaini. Mungkin bagaimana pandangannya Pak Novel mengenai hal tersebut? Oke, terima kasih. Itu pertanyaannya bagaimana kenapa masih banyak padahal orang sudah pakai masker. Begini, ada hal yang perlu dipahami bahwa orang diketahui mengidap COVID-19 setelah dilakukan tes. Artinya, ada orang yang imun terhadap COVID-19, tapi dia berkeliaran di masyarakat, dan dia menginfeksi orang, menyebarkan virus itu, tetapi tidak terdeteksi. Karena dia tidak seperti pedagang keliling yang kelihatan sama kita kan, karena dia viral. Dan satu hal lagi yang jadi pertama itu masalah tes. Yang kedua saya perhatikan itu masalah penggunaan disinfektan dan masker. Di sini tidak ada orang pakai masker keluar kecuali orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai pengidap. Jadi tidak keluar rumah. Saya ketika pergi keluar rumah itu tidak menemukan orang pakai masker. Kecuali orang, maksud saya orang Cina itu adalah karena mereka terbawa suasana di Wuhan. Ya, karena kondisinya berbeda. Wuhan itu penduduknya ramai. Dan orang Cina di sini pun sudah terbiasa pakai masker. Walaupun tidak ada corona, dia sudah terbiasa pakai masker. Dan yang kedua, disinfektan. Disinfektan itu hanya diberikan kepada tempat yang di situ terdapat suspek. Di situ ada yang kasus positif, kemudian di mana dia dideteksi dia pernah belanja di sana dan pergi ke sini, pergi ke sana, dan semua tempat yang dilaluinya itu hanya itu yang diberi disinfektan. Tidak seperti pemadam kebakaran di Kota Payakumbuh tadi. Itu mubazir artinya. WHO pun menegur itu kan. Yang berikutnya adalah masalah social distancing. Saya mau lihatkan satu ya, ini juga mirip dengan slide-nya Pak ini tadi, Pak Harmaini, ya ini. Sebenarnya kata kuncinya kan yang ini saja ini. Wash hands frequently, don't leave infected area, don't visit infected area. Ini kan sesuai dengan hadis Nabi ini. Karena orang Indonesia tidak tahu yang mana yang infected dan mana yang tidak infected. Mana daerah yang benar-benar hijau, mana daerah yang benar-benar merah. Menurut saya, kasus dan menurut catatan banyak media, bahwa di Indonesia itu sudah mulai dari Januari. Tetapi kita baru aware, baru peduli itu akhir Februari dan pertengahan Maret. Itu baru. Pertengahan itu, saya menghimbau seluruh sanak saudara saya untuk jangan keluar rumah lagi. Cuma itu. Dan saya lihat di Pekanbaru, di Padang, di Jakarta, orang masih keluar rumah. Dan mereka tidak tahu protapnya. Dan yang perlu dipahami satu lagi adalah, orang membuat industri marak itu sekarang kan membuat masker dan membuat ADP. Dan itu tidak standar WHO. Bahannya memang standar WHO, tetapi cara pembuatannya tidak ada standarnya. Dan itu yang mengakibatkan banyaknya para medik yang juga menjadi korban dari COVID ini. Saya kira demikian. Baik, terima kasih kepada Pak Novel dan Pak Harmaini. Ini ada pertanyaan terakhir, Pak. Itu apakah dengan kita meminimalisir ketakutan, itu akan seberapa efisienkah dia untuk kita survive lah kita dalam keadaan pandemik ini, Pak? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Pak Novel. Oh ya, tadi ada pertanyaan dari
mengenai fear sama apa tadi? Mengenai Jaga Zahra. Jaga Sama. Zahra. dangerous apa? Mana ada mama nih nggak tadi? Itu siapa itu? Tidak sadar. Fear sama dangerous. Fear itu dari media. Ini pertanyaan dari Ulfa tadi, dia muncul lagi. Ya, memang media itu ketakutan. Jangankan ada corona, setiap ini dua ancamannya. Corona satu, lalu berita akhir zaman bahwa akan terjadi kiamat dalam waktu dekat. Masjidil Haram, jadi dia membangun relasi antara Masjidil Haram, Ka'bah, tidak adanya ini dengan Duhon, dengan ini. Nah, itu ketakutan yang dibangun oleh media. Sebenarnya ini bisa saja bagi seseorang itu wujud keimanannya kan, memberitakan ini, wujud dakwahnya, tetapi berterima bagi orang lain itu sebuah ketakutan, tergantung kualitas imannya sendiri. Jadi bagi kita yang hadir di sini kan rata-rata orang-orang yang memiliki intelektual yang memadai. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mencerdaskan diri kita, lalu lingkungan kita. Yang saya lakukan itu pertama saya baca berita dari sumber yang terpercaya. Saya bertanya kepada orang yang mengerti. Lalu setelah itu saya edukasi orang sekeliling saya, adik-adik saya, anak saya, istri saya, lalu tetangga saya, teman-teman SMA saya, grup-grup WA yang saya punyai. Itu yang saya lakukan, bahwa menasihati mereka jangan lewat share telepon, jangan lewat share WA. Itu tidak cukup untuk masyarakat Indonesia dengan literasi yang kurang memadai. Salah satu cara yang paling efektif adalah Anda telepon sanak saudara Anda dan jelaskan itu dengan cara yang baik, menggunakan bahasa daerah atau bahasa yang paling dekat dengan diri Anda. Kalau saya bahasa diri saya, bahasa kampung saya itu yang paling dekat. Kemudian bahasa Minang, kemudian bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Gunakanlah bahasa yang paling dekat dengan Anda untuk mencerdaskan sanak-sanak, karena itu yang kita miliki, modal sosial kita, yaitu keluarga, seperti yang ditulis saya ini. Tetapi ya menurut saya itu yang bisa kita lakukan, bahwa kata kuncinya adalah social distancing. Saya setuju, jaga jarak, stay home, itu tetap di rumah dan bantu keluarga untuk tetap di rumah. Misalnya mereka tidak punya uang, ya berilah uang. Mereka tidak punya makanan, ya berilah makanan. Ya begitu ya. Saya kira itu. Tapi saya sebelum ini saya minta penjelasan tentang kognitif konservatisme tadi Pak Harmaini. Saya baru memahami kognitif berapa bulan ini karena bagian dari tesis saya. Saya minta itu dijelaskan sedikit mengenai kognitif konservatisme tadi, maksudnya apa. Terima kasih, Bu Tia. Baik, terima kasih Pak Novel atas jawabannya. Mungkin Pak Harmaini ada tambahan Pak, dan menanggapi juga pertanyaan dari Pak Novel tadi Pak. Oke. Apa namanya, kita ini kita coba beranjak dari beranjak dari sebuah cara berpikir ya. Jadi saya mengetahui tentang ember itu adalah tempat mengisi air, itu kan ada orang lain yang beritahu saya bahwasanya obat panas itu adalah A, itu juga bisa untuk jenis penyakit yang sama seperti pilek untuk mengurangi panas. Nah sekarang kalau kita kembalikan ke wabah ini informasi ini sudah 1001 macamnya, dan kita tidak tahu lagi mana yang paling benar dari berita-berita itu, dan itu yang diterima oleh masyarakat. Akhirnya apa, sudah terskema, terstruktur dalam kognitifnya bahwa ini loh yang harus kita lakukan, dan ini loh itu dari informasi yang tidak berkompeten, seperti dari misalnya kalau di Australia dari profesor kesehatan misalnya, atau dari orang-orang yang berkompeten di bidang-bidang itu, dan itulah sekarang yang diterima oleh masyarakat. Akhirnya apa, social distancing itu menjadi salah arah, salah kaprah akhirnya, karena apa, dia konsepnya sudah
sudah nggak jelas lagi. Jaga jarak itu apa dalam bahasa kita terjemahkan seperti apa, social distancing itu terjemahkan seperti apa, kita nggak tahu lagi yang mana yang harus kita pegang. Akhirnya apa? Masyarakat mencari konsep-konsep sendiri kan, cara berpikir mereka yang cara pengetahuan atau tingkat intelektual mereka sendiri. Dan itu yang terjadi sekarang. Di mau di lockdown pun atau di PSBB pun keadaannya kalau masih seperti itu, masyarakat tidak akan pernah berhasil menurut saya penyebaran ini. Tapi tadi itu usaha-usaha harus kita tetap lakukan ya, Pak Novel ya. Baik Pak Novel tadi bertanya tentang kognitif konservatisme ya. Ini sebenarnya kalau Pak Novel, saya kira Pak Novel punya kan. Misalnya buku-buku tentang psikologi kognitif, Pak. Kognitif itu kan asalnya kan dari orang-orang kaum behaviorism ya. Behaviorism itu mengembangkan teori-teorinya di Amerika, terus tidak berkembang, dia pergi ke Amerika, maka muncullah ini psikologi kognitif. Nah, salah satu yang dipakai, tapi ini bukan keluaran dari kognitif, tapi ini cara berpikir kognitif, gitu. Kira-kira begitu. Dan kalau dalam psikologi sosial ada semacam bias dalam persepsi kita itu karena kita mengalami semacam kognitif konservatisme, yaitu kecenderungan untuk tidak mau mengubah pengetahuan dan keyakinan tentang diri sendiri. Jadi artinya kita itu tidak mau, jadi misalnya gini, social distancing adalah A gitu. Dan karena kita sudah banyak mendapatkan informasi itu, kita sulit untuk merubah bahwa social distancing itu menjadi B. Nah, kita kira-kira sederhananya begitu, Pak. Misalnya gini, berjemur jam 9 itu akan mengurangi virus. Itu nanti sampai jam 10. Malah ada, itu informasi pertama kita dapat. Terus mungkin sebulan kemudian muncul lagi informasi, oh bukan jam 9, itu malah akan menambah penyebaran virus. Nah, informasi pertama ini bisa menjadi cognitive conservation, menjadi sesuatu yang sulit untuk dirubah. Gitu, maksudnya, kira-kira. Nah, makanya tadi itu informasi tentang virus tadi itu sudah tidak jelas, tidak lagi terarah, akhirnya menjadi cognitive conservation tentang wabah-wabah ini. Dan itu yang kita khawatirkan Pak Novel dan masyarakat ini, pemerintah tidak siap dengan informasi-informasi seperti ini. Dan akhirnya apa? Banyaklah 1001 informasi yang kadang-kadang informasi itu bukan dari orang-orang yang berkompeten yang harus kita ikuti. Ya, kira-kira begitu Pak Novel, mungkin bisa dilihat lagi tentang hal-hal kalau di psikologi sosial Pak Novel ini banyak nih kajian tentang persepsi diri dan persepsi sosial yang berhubungan dengan psikologi kognitif ini. Oke, terima kasih. Gitu, Pak. Ya, terima kasih sama-sama Pak Novel. Paham sekali sekarang apa maksudnya. Mungkin saya menambahkan sedikit dari penjelasan Pak Harma ini. Boleh, silakan Pak Novel, silakan. Seperti pemerintah itu menyuruh pada awalnya hanya biasakan hidup sehat. Tidak tahu seperti apa hidup sehat yang dimaksud ya. Itu mungkin tambahannya. Dan kebiasaan pemerintah kita itu tidak detail memberikan himbauan. Contoh bedanya, yang umum itu biasakanlah hidup sehat. Tapi yang sangat praktikal dan tidak perlu interpretasi lagi adalah cuci tangan dengan sabun, dengan deterjen atau dengan sabun, dengan alkohol. Itu tidak perlu lagi diinterpretasi. Tapi beberapa misalnya yang menarik tadi, awalnya dibilang berjemur jam segini, vitamin ini, lalu bilang rusak lagi. Malah bikin itu ya. Tambah lagi penjelasan ini yang mengacaukan itu, ahli minum jamu lah, obat inilah, obat itulah. Dan tambah lagi ulama yang bilang ini, bilang itu, dengan media sosial yang sangat liar hari ini. Jadi memang kita, saya kira, diharapkan untuk mampu selektif melihat berita baru disebarkan. Ya, kira-kira itu tambahannya, Pak. Terima kasih yang tadi, Pak, tentang konservatisme. Ya, sama-sama, Pak Novel. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita pada hari ini.
narasumber yang terhormat, peserta seminar dan pemirsa dimanapun berada. Sebentar lagi kegiatan seminar online ini akan berakhir. Sebelum ditutup, saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan mengenai seminar online kita pada hari ini, yaitu gunakanlah bahasa yang tepat dan paling dekat dengan kita untuk menjelaskan bagaimana penyebaran COVID itu sendiri, agar masyarakat dapat paham dan menghindari pemikiran-pemikiran yang negatif sehingga terjadinya kecemasan. Dan kita juga sama-sama berharap kepada pemerintah Indonesia dapat melakukan apa yang dilakukan oleh pemerintah Australia agar penyebaran COVID-19 ini di Indonesia ini dapat berkurang dengan cepat. Tersebutlah kisah Raja Tampan di dalam puisi para pujangga. Social distancing kita terapkan, silaturahmi tetap kita jaga. UIN Suska Kampus Madani, UIN Imam Bonjol di Kota Padang. Kita tutup seminar online kali ini. Sampai jumpa pada seminar yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.